Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel saya untuk pembelajaran kali ini. Kita akan mempelajari mengenai aplikasi turunan trigonometri yang selanjutnya, yaitu berkaitan dengan kecekungan fungsi. Fungsi itu cekung ke atas, fungsi itu cekung ke bawah. Oke. Sebelumnya kita sudah mengaplikasikan turunan fungsi trigonometri. Turunan pertama kita aplikasikan pada F itu turun, F itu naik, dan turunan kedua kita gunakan untuk menentukan fungsi itu maksimum dan titik baliknya minimum. Nah, untuk yang ketiga nanti kita akan mempelajari lagi tentang turunan kedua untuk penyelesaian atau untuk mengidentifikasi apakah kurva itu cekung ke atas dan cekung ke bawah. Oke, sebelum lebih lanjut kita lihat dulu pengertian fungsi cekung ke atas, cekung ke bawah. Pada slide ini saya berikan ilustrasi mengenai gambar grafik kurva ya, trigonometri tentunya. Nah, kalau dilihat di sini, grafik kurva ini memiliki beberapa cekungan ya, cekungan. Cekungan itu adalah kurva ya. Jadi membentuk cekungan seperti itu ya, tahu ya cekungan. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat bahwa ada dua perbedaan cekungan. Ada cekungnya itu ini dan ada cekungnya sebelah kanan. Nah, dari dua cekungan itu diberikan istilah cekung ke atas dan cekung ke bawah. Nah, pengertian dari cekung ke atas, cekung ke bawah kita bisa lihat dari ilustrasi berikut ini ya. Saya ambil satu bagian dulu, bagian ini ya. Bagian ini diawali dari fungsinya itu turun, terus stasioner, habis itu naik. Nah, ini dikatakan sebagai cekung ke atas. Bagian satunya dari naik, terus stasioner, habis itu ke bawah, maka ini dikatakan sebagai cekung ke bawah ya. Secara definisi, jika f aksen x turun, artinya itu gambar ini turun, diawali dari fungsi turun, maka grafik f(x) pada interval i itu adalah cekung ke atas. Sementara jika diawali dengan f naik ya, maka interval i itu dikatakan sebagai grafik fungsinya itu cekung ke bawah. Nah, cara analisis kita juga bisa mengidentifikasi apakah fungsinya itu naik ke cekung ke atas atau cekung ke bawah dengan syarat bahwa jika f(x) itu mempunyai turunan pada interval a, b, maka kita bisa uji turunan kedua. Jika uji turunan kedua itu lebih besar dari 0, maka dia itu nanti cekung ke atas. Perhatikan lagi cekung ke atas ya, cekungannya ke atas. Jika f double aksen x kurang dari 0, maka grafik fungsi f itu cekung ke bawah. Nah, jadi lebih besar itu ke atas, kurang dari ke bawah. Kita coba aplikasikan ke contoh. Kapan sih grafik itu cekung ke atas atau cekung ke bawah, itu di interval berapa ya. Nah, sebelumnya di sini saya punya fx sama dengan sin x plus cos x. Saya batasi intervalnya satu putaran 0 sampai 360 derajat. Nah, selanjutnya kita punya f aksen x sama dengan cos x min sin x. Selanjutnya kita coba berikan di situ f double aksennya juga, yaitu min sin x min cos x. Itu ya. Selanjutnya kita berikan syarat di sini f double aksen x sama dengan 0. Kita coba substitusikan sehingga kita memiliki persamaan di situ. Min sin x min cos x sama dengan 0. Oke, min sin x sama dengan cos x. Sehingga sin x per cos x sama dengan min 1. Dan tan x ini adalah sin x per cos x, itu tan x sama dengan min 1. Kita coba lihat tan x itu sama dengan min 1 itu tan berapa ya. Nah, kalau 1 itu 45 derajat, tan 45 derajat, maka min itu adalah kurang dari 180 alias di kuadran 2, maka tangannya negatif. Oke, sehingga kita pun lagi tan x sama dengan tan 135, sehingga x-nya itu sama dengan 135, persamaan dasar. Kalau kalian ketemu dengan persamaan trigonometri seperti ini, maka selesaikan dengan menggunakan dua kuadran. Kuadran pertama diperoleh
X sama dengan 135 ditambah K kali, ini 180 ya, karena tan itu 180 derajat, sehingga kita dapatkan X-nya sama dengan min 45 dan X-nya sama dengan 135. Sementara di kuadran 3 ya, karena tan kuadran 3 itu berarti X sama dengan 180 lebih plus ya, kuadran 3 135 derajat ditambah K kali 180, harusnya X sama dengan 315 derajat dan X sama dengan 495. Dan alhasil ya, titik pembatasnya untuk interval 0 sampai 360 itu adalah 135 dan 315. Selanjutnya kita gambar dalam diagram Cartesius di sini, nggak apa-apa kita gambar semuanya titiknya, min 45, 135, 315 dan 495. Ya. Oke, jadi kita memiliki beberapa daerah. Daerah pertama itu interval min 45 sampai 135, daerah kedua 135 sampai 315, daerah ketiga itu 315 sampai 495 ya. Dari ketiga daerah ini kita uji dulu dia itu kurang dari 0 apa lebih dari 0. Ya. Kita ambil aja titik yang mudah yaitu 90 derajat, kita substitusikan atau 0 boleh. 90 derajat disubstitusikan ya ke F double aksennya, jangan ke Fx tapi ke F double aksen. Double aksen maka kita dapatkan di sini min 1. Min 1 itu artinya kurang dari 0. Maka daerahnya di sini adalah negatif. Oke. Negatif. Kita juga uji juga di daerah kedua nanti dan juga daerah ketiga. Daerah kedua kita temukan positif, daerah ketiga kita temukan negatif. Nah, selanjutnya kita berikan ya ilustrasi grafiknya itu cekung ke atas atau cekung ke bawah beserta dengan intervalnya ya. Kita awali dari min 45, gambar grafiknya seperti ini. Ya, jadi nggak dari tengah tetapi dari batas interval awal yaitu min 45 sampai 135. Ya, jadi bentuknya itu adalah cekungan, kurva. Nah, ini ditarik ke bawah artinya dia itu cekung ke bawah. Terus dari 135 sampai 315 ini adalah cekung ke atas. Ya, ini ditarik ke atas, cekung ke atas. Sementara dari 315 itu gambarnya itu adalah cekung ke bawah. Jadi cekung ke bawah tadi itu diawali dari F naik, kemudian F turun. Terus cekung ke atas itu diawali dari F turun, terus F naik. Selanjutnya ini sampai 315, 360 ini F naik ya. Itu berarti cekung ke bawah. Nah, tetapi di sini kita batasi intervalnya itu adalah 0 sampai 360, maka batas interval untuk cekung ke atas dan cekung ke bawah itu menyesuaikan dengan interval kita. Sehingga kesimpulannya di sini ya, anak-anak ya, itu Fx itu cekung ke bawah pada interval 0 sampai 135 atau 315 sampai 360. Karena di sini kita temukan dua daerah negatif. Dua daerah cekung ke bawah yang kita tarik ke bawah seperti ini, dia itu cekung ke bawah. Terus Fx itu cekung ke atas pada interval 135 sampai 315. Nah, mungkin itu aja cara mencari interval kecekungan suatu grafik fungsi trigonometri. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan kalian bisa bahas di forum diskusi kita atau di kolom komentar. Oke, mungkin itu aja mengantar pembelajaran kita hari ini. Silahkan dipahami, silahkan didiskusikan. Setelah ini nanti saya akan menjelaskan mengenai sistematis pengerjaan LK. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi, ini video saya yang kedua mengenai sistematis atau teknik penyelesaian LK nanti ya. Kalian akan dapatkan di grup diskusi kalian. Oke, saya awali dari cover halaman pertama. Ya, halaman pertama ini berisikan pendahuluan ya.
Mudah-mudahan ini ada sedikit materi tentang kecekungan fungsi. Selanjutnya kita bisa aplikasikan ke roller coaster. Nah, untuk selanjutnya kalian saya minta untuk membuat suatu proyek bersama teman-teman kalian untuk membuat sebuah wahana roller coaster ya. Cara perhitungan aja dan grafis tentunya ya yang didasarkan dengan penggunaan fungsi trigonometri. Nah, contohnya di gambar ini itu ada roller coaster cosine namanya, karena dibuat dengan menggunakan fungsi Y sama dengan cos X ya. Jadi bercekung-cekung seperti itu. Nah, tentu saja kalian kan sudah pernah lihat ya roller coaster di wahana Dufan atau di Ancol atau di mana ya, di rekreasi seperti itu. Pastilah di roller coaster itu jalannya nggak lurus banget seperti rel kereta api, tetapi dibuat cekung-cekung belok-belok seperti itu sehingga menimbulkan suatu suatu tantangan tersendiri ya. Nah, di sini ya silahkan kalian membuat rancangan fungsi trigonometri, terserah fungsinya nanti kalian dalam bentuk apa, dalam bentuk trigonometri yang jelas, tetapi saya tidak membatasi fungsinya itu seperti apa, silahkan di-create sendiri, ya di-create sendiri fungsinya. Nah, sehingga menghasilkan ketinggian yang cukup dan hitunglah kecekungan ke atas dan cekungan ke bawah. Jadi belokan ke atas dan belokan ke bawah itu dalam interval 0 sampai 360 agar wahana tersebut memberikan suatu keseruan. Nah, jadi di sini tentu saja suatu roller coaster itu akan seru ketika memiliki ketinggian dan memiliki kecuraman ya, kecekungan seperti itu. Nah, ukuran itu coba kita realisasikan dengan setiap satu satuan itu satu satuan ya, ketinggian satu satuan itu 10 meter dan panjang interval kecekungan dengan setiap skalanya itu setiap 10 derajat itu adalah 1 meter. Nah, silahkan nanti kelompok yang terbaik rancangannya itu nanti akan mendapatkan door prize dari saya sekaligus yang bisa mempresentasikan. Nah, selanjutnya saya bantu juga untuk penalarannya itu berupa form yang nanti kalian bisa sesuaikan sendiri isi formnya ini ya. Ini ada langkah 1, langkah 2, langkah 3. Selanjutnya itu adalah membuat grafiknya ya. Grafiknya ini menentukan daerah ini positif atau negatif. Nah, itu nanti bisa juga kalian create lagi form ini disesuaikan dengan masalah kalian. Oke, untuk selanjutnya kalian coba analisis ya, analisis kecekungannya di mana. Sama satu lagi ya, itu tadi ya, realisasinya itu tingginya sampai berapa meter, terus panjang kecekungan ke atas dan cekung ke bawah itu berapa meter. Itu selanjutnya silahkan kalian simpulkan menurut bahasa kelompok kalian masing-masing tentang kecekungan suatu kurva.